Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naviro Bagaskara dari Universitas Alma-Ata Yogyakarta, Program Studi Sistem Informasi. Tujuan pembahasan hari ini yaitu untuk memperkenalkan konsep dasar dan perbedaan antara user interface atau UI dan user experience atau UX, serta menjelaskan peran penting keduanya dalam menciptakan desain digital yang efektif. Agenda pembahasan hari ini yaitu ada 10. Yang pertama, apa itu UI dan UX? Tujuan desain UI dan UX, peran UI dan UX dalam produk digital. Contoh kasus nyata perbedaan UI dan UX, kesalahan umum dalam UI dan UX, studi kasus implementasi UI dan UX yang berhasil, sistem desain, desain responsif, tren UI UX tahun 2024, dan yang terakhir yaitu personalisasi berbasis AI. Apa sih UI dan UX itu? User interface adalah tampilan visual dari sebuah aplikasi atau website yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan produk tersebut. UI mencakup elemen-elemen seperti tombol, icon, menu, dan tata letak yang dirancang agar mudah digunakan dan menarik secara visual. Jadi simpelnya user interface itu sesuatu di dalam aplikasi yang bisa dilihat oleh pengguna. Lanjut, user experience adalah keseluruhan pengalaman dan kepuasan yang dirasakan pengguna saat menggunakan sebuah aplikasi atau website. UX mencakup kemudahan navigasi, kenyamanan, kepuasan pengguna dalam mencapai tujuan dengan lancar dan menyenangkan. Tujuan UI dan UX. User interface yang pertama, memudahkan navigasi. UI harus dirancang agar pengguna dapat dengan mudah menemukan informasi yang mereka butuhkan tanpa kesulitan. Yang kedua, meningkatkan daya tarik visual. UI yang menarik secara visual dapat menciptakan kesan pertama yang baik sehingga membuat pengguna ingin mengeksplorasi lebih lanjut. Yang ketiga yaitu memberikan konsistensi. Konsistensi elemen UI seperti penggunaan warna, font, dan tata letak penting untuk memastikan pengguna tidak merasa bingung saat berpindah halaman. User experience. Yang pertama yaitu meningkatkan kemudahan pengguna. Memastikan pengguna dapat dengan mudah menggunakan produk tanpa kesulitan. Navigasi intuitif, alur kerja yang logis, serta pengalaman yang mulus menjadi fokus utama agar pengguna dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan efisien. Yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan pengguna. Memastikan bahwa aplikasi atau situs web memenuhi kebutuhan pengguna dan memecahkan masalah mereka. Yang ketiga yaitu meningkatkan loyalitas dan kepuasan pengguna. Menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan bermanfaat bagi pengguna sehingga mereka merasa puas dan lebih cenderung kembali menggunakan produk. Lanjut, prinsip desain UI dan UX. User interface yang pertama itu ada konsistensi. Elemen-elemen yang serupa harus dirancang dengan cara yang sama di seluruh aplikasi atau situs. Misalnya semua tombol aksi utama harus memiliki warna yang sama, sehingga pengguna tahu bahwa itu adalah elemen penting yang dapat diklik. Yang kedua yaitu kesederhanaan. Hindari elemen yang terlalu kompleks. Gunakan desain yang bersih dan sederhana agar pengguna dapat berfokus pada konten tanpa gangguan. Yang ketiga yaitu hierarki visual.
Tentukan elemen mana yang harus menonjol dan di mana pengguna harus memberikan perhatian utama. Gunakan ukuran warna dan posisi untuk menciptakan hierarki yang jelas. Yang keempat yaitu memberikan umpan balik atau feedback. Setiap interaksi pengguna harus memberikan respons yang jelas, seperti perubahan warna tombol saat di hover atau pesan konfirmasi saat pengguna berhasil menyelesaikan tugas. Prinsip user experience. Yang pertama yaitu UCD atau User Centered Design. UCD di sini adalah fokus pada kebutuhan dan keinginan pengguna. Desain harus berpusat pada pengalaman pengguna, bukan pada preferensi desainer atau pemangku kepentingan. Jadi UCD di sini lebih berfokus pada pengguna dibandingkan pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu accessibility atau kemudahan akses. Di sini desain harus dapat diakses oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau kognitif. Yang ketiga yaitu usability atau kegunaan. Produk harus mudah digunakan dan dipelajari oleh pengguna baik maupun pengguna baru, maupun yang berpengalaman. Yang keempat yaitu efisiensi atau efektivitas. Desain harus memungkinkan pengguna menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien. Selanjutnya yaitu peran UI dan UX dalam produk digital. Yang pertama, peran user interface yaitu menyediakan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan. Di sini UI bertanggung jawab untuk menyediakan antarmuka yang mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna. Elemen-elemen visual seperti tombol, icon, menu, dan formulir harus dirancang agar pengguna dapat dengan cepat memahami fungsinya tanpa membutuhkan banyak penjelasan. Ini membantu mengurangi kurva pembelajaran dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan produk. Yang kedua yaitu meningkatkan daya tarik produk. Di sini UI memainkan peran penting dalam menciptakan estetika produk yang menarik. Desain visual yang rapi dan konsisten memberikan kesan profesional dan dapat meningkatkan daya tarik produk. Penggunaan warna, tipografi, icon, serta tata letak yang baik tidak hanya membuat produk lebih enak dipandang, tapi juga membangun identitas mereka yang kuat. Yang ketiga yaitu mengkomunikasikan fungsionalitas produk. Salah satu peran penting UI adalah mengkomunikasikan fungsionalitas produk kepada pengguna melalui elemen visual, misalnya penggunaan icon atau animasi untuk menunjukkan tombol yang dapat diklik atau menu yang dapat diperluas. UI yang baik membantu pengguna memahami bagaimana cara kerja produk dan apa yang dapat dilakukan melalui petunjuk visual yang jelas. Yang keempat yaitu mendukung konsistensi dan pengalaman yang mulus. Salah satu peran penting UI adalah mengkomunikasikan fungsionalitas. UI bertujuan untuk menciptakan konsistensi dalam desain seluruh bagian produk. Elemen UI yang konsisten seperti gaya, tombol, font, dan skema warna memastikan bahwa pengguna dapat memprediksi bagaimana berinteraksi dengan elemen-elemen tersebut, sehingga pengalaman penggunaan terasa mulus dan tidak membingungkan. Yang kelima yaitu meningkatkan aksesibilitas produk. UI juga berperan dalam membuat produk lebih inklusif dengan meningkatkan aksesibilitasnya. Dengan
Desain UI yang mempertimbangkan berbagai kebutuhan pengguna, termasuk mereka dengan keterbatasan fisik atau sensorik, seperti penggunaan warna yang kontras tinggi atau teks yang dapat diperbesar. Produk menjadi lebih mudah diakses oleh banyak orang. Yang keenam yaitu membantu menjaga fokus pengguna. UI yang baik membantu menjaga fokus pengguna dengan menyederhanakan tampilan, mengurangi kebingungan, dan menampilkan informasi yang paling relevan pada waktu yang tepat. Selanjutnya, user experience. Yang pertama yaitu menciptakan pengalaman yang berpusat pada pengguna. UX bertujuan untuk menciptakan produk yang dirancang berdasarkan kebutuhan, harapan, dan tujuan pengguna. Desain UX memastikan bahwa setiap elemen produk, mulai dari navigasi hingga fungsionalitas, dirancang dengan mempertimbangkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Dengan pendekatan yang berpusat pada pengguna, UX membantu menciptakan solusi yang relevan dan memberikan nilai nyata bagi pengguna. Yang kedua yaitu meningkatkan kemudahan penggunaan atau usability. UX memiliki peran untuk memastikan bahwa produk digital mudah digunakan. Ini mencakup bagaimana pengguna dapat dengan cepat memahami cara kerja produk. Kemudahan penggunaan adalah kunci untuk memastikan bahwa pengguna merasa nyaman dan merasa tidak frustasi saat berinteraksi dengan produk. Yang ketiga yaitu membantu pengguna mencapai tujuan mereka. Peran utama UX adalah membantu pengguna mencapai tujuan mereka dengan mudah dan efektif. Dalam desain UX, peran penting untuk memahami apa yang ingin kita capai oleh pengguna dan kemudahan menciptakan alur kerja serta fungsi yang mendukung mereka dalam mencapai tujuan tersebut tanpa kebingungan. Produk digital yang dirancang dengan baik memungkinkan pengguna untuk fokus pada tugas-tugas utama mereka tanpa gangguan. Yang keempat yaitu mengoptimalkan efisiensi dan produktivitas pengguna. UX juga berperan dalam meningkatkan efisiensi pengguna dalam penggunaan produk digital dengan merancang alur kerja intuitif, mengurangi jumlah klik atau langkah yang diperlukan, dan memastikan proses berjalan lancar. UX dapat meningkatkan produktivitas pengguna. Hal ini sangat penting dalam aplikasi atau platform yang digunakan secara reguler untuk tugas-tugas tertentu. Yang kelima yaitu menciptakan keterlibatan dan loyalitas pengguna. Pengalaman pengguna yang positif dapat meningkatkan keterlibatan pengguna dengan produk digital dan mendorong loyalitas. UX berperan dalam menciptakan pengalaman yang tidak hanya fungsionalitas tetapi juga menyenangkan. Ketika pengguna merasa nyaman dan puas menggunakan produk, mereka lebih cenderung untuk kembali menggunakannya, merekomendasikannya kepada orang lain, dan menjadi pengguna setia. Yang terakhir yaitu menghasilkan nilai bisnis yang lebih tinggi. Meskipun fokus utama UX adalah pada pengguna, desain UX yang baik juga memberikan manfaat bagi bisnis. Dengan meningkatkan pengalaman pengguna, UX dapat membantu meningkatkan konversi, retensi pelanggan, dan kepuasan pengguna. Pengalaman yang baik berarti lebih banyak pengguna yang menyelesaikan tindakan penting seperti pembelian, pendaftaran, atau pengunduhan yang akhirnya mendukung tujuan bisnis. Selanjutnya yaitu kasus contoh nyata perbedaan UI dan UX. Misalkan di sini studi kasusnya yaitu sebuah e-commerce yang ingin meningkatkan pengalaman belanja penggunaannya dalam UI. Yang pertama, UI designer dapat merancang ulang tampilan
pencarian tersebut. Memilih warna yang mencolok untuk tombol pencarian dan menggunakan tipografi yang jelas untuk memudahkan pengguna. Yang kedua, mereka juga akan memastikan bahwa setiap elemen dalam halaman checkout terlihat konsisten. Tombol beli sekarang menonjol dan pengguna dapat dengan mudah mengetahui di mana mereka berada dalam proses tersebut. Dari perspektif UX, yang pertama yaitu UX designer akan mengidentifikasi masalah yang sering dihadapi pengguna, seperti kesulitan menemukan produk tertentu atau proses checkout yang terlalu panjang. Mereka kemudian buat alur baru yang lebih sederhana, misalnya menambahkan fitur pencarian cerdas atau mengurangi jumlah langkah dalam proses checkout. Selanjutnya yaitu kesalahan umum dalam UI dan UX. Kesalahan dalam UI. Yang pertama, tampilan yang terlalu lama. Mengisi antarmuka dengan terlalu banyak elemen visual seperti tombol, gambar, teks, atau icon dapat membuat pengguna merasa kewalahan dan sulit fokus. Tampilan yang ramai mengurangi kejelasan dan membuat pengguna kesulitan menemukan informasi yang penting atau fungsi utama. Yang kedua yaitu inkonsistensi desain atau desain yang tidak konsisten. Menggunakan elemen yang tidak konsisten seperti warna, font, atau gaya tombol yang berbeda di berbagai bagian aplikasi dapat membingungkan pengguna. Konsistensi visual sangat penting untuk menciptakan pengalaman yang intuitif dan terstruktur. Yang ketiga yaitu responsivitas yang buruk. Desain UI yang responsif dan tidak disesuaikan dengan berbagai ukuran layar dapat menyebabkan pengalaman pengguna yang buruk. Pengguna mungkin kesulitan mengakses informasi atau fungsi yang diinginkan jika antarmuka tidak merespon dengan baik terhadap pengalaman yang berbeda. Selanjutnya, kesalahan dalam UX atau User Experience. Yang pertama yaitu navigasi yang membingungkan. Seringkali kita membuat pengguna kesulitan menemukan fitur atau informasi yang mereka cari. Navigasi yang buruk dapat meningkatkan frustasi pengguna dan menyebabkan mereka meninggalkan aplikasi atau situs web lebih awal. Selanjutnya yaitu terlalu banyak langkah untuk menyelesaikan tugas. Jika pengguna perlu melalui terlalu banyak langkah atau proses yang rumit untuk menyelesaikan tugas tertentu, seperti mendaftar, melakukan pembelian, atau mengisi formulir, hal ini dapat mengurangi efisiensi dan mempengaruhi pengalaman mereka secara negatif. Selanjutnya yaitu memprioritaskan estetika di atas fungsionalitas. Meski tampilan yang estetis penting, mengutamakan desain visual di atas fungsionalitas produk seringkali membuat produk sulit digunakan. Desain yang terlalu fokus pada penampilan tanpa mempertimbangkan kemudahan pengguna dapat menyebabkan pengalaman pengguna yang buruk. Selanjutnya, cara menghindari kesalahan umum dalam user interface maupun user experience. Yang pertama, menghindari kesalahan UI yaitu menghindari dari kesalahan UI. Yang pertama yaitu gunakan prinsip desain minimalis dan sederhana. Hindari tampilan yang terlalu ramai dengan memastikan bahwa setiap elemen visual memiliki tujuan yang jelas. Fokus pada elemen yang penting dan singkirkan elemen yang tidak diperlukan. Pastikan tata letak memiliki ruang kosong yang cukup untuk membantu pengguna fokus pada informasi penting. Yang kedua yaitu gunakan desain yang konsisten. Pastikan desain UI konsisten di seluruh halaman atau layar aplikasi.
Gunakan skema warna, font, icon, dan elemen interaktif yang sama di seluruh bagian produk. Konsistensi ini membantu membangun pola yang dapat dikenali oleh pengguna, mudahkan mereka menavigasi produk tanpa kebingungan. Yang ketiga yaitu desain responsif dan adaptif. Pastikan UI produk dapat beradaptasi dengan berbagai ukuran layar dan perangkat, termasuk ponsel, tablet, dan desktop. Gunakan desain yang responsif untuk memastikan bahwa elemen UI tetap dapat diakses dan digunakan dengan nyaman pada semua perangkat. Jadi di sini kita sebagai desainer harus mengusahakan desain yang responsif. Bisa digunakan pada tablet, mobile, ataupun laptop. Kan sering kali kan kita mungkin mendesain produk bisa nih di mobile, tapi saat digunakan di website itu mungkin fontnya entah kebesaran atau kegedean, mungkin gambarnya kebesaran atau yang lainnya. Selanjutnya cara menghindari kesalahan user experience. Yang pertama, buat navigasi yang sederhana dan intuitif. Navigasi harus jelas, mudah diikuti, dan intuitif. Gunakan hierarki informasi yang logis dan jangan menyembunyikan fitur penting dalam submenu yang sulit ditentukan. Pengguna harus dapat mencapai halaman atau fungsi yang mereka inginkan dengan mudah tanpa kerumitan. Yang kedua, kurangi langkah yang tidak diperlukan. Pastikan tugas-tugas yang dilakukan pengguna seperti pendaftaran atau pembelian dapat diselesaikan dalam langkah-langkah yang sedikit dan efisien. Hindari menambahkan proses yang rumit dan berikan pengguna opsi untuk melanjutkan dengan cara yang paling sederhana. Yang ketiga yaitu prioritaskan fungsionalitas di atas estetika. Meski desain visual penting, selalu prioritaskan kemudahan pengguna. Hindari desain yang terlalu rumit atau menarik tetapi sulit digunakan. Fokus pada pengalaman pengguna yang lancar dan efisien dalam mencapai tujuan mereka sebelum menambahkan elemen dekoratif. Selanjutnya studi kasus, implementasi UI UX yang berhasil. Tantangan, di sini saya ambil studi kasus tentang Spotify. Spotify menghadapi tantangan dalam menarik pengguna baru untuk berlatih dari versi gratis ke layanan umum premium. Dari versi gratis ke layanan premium. Versi gratis menawarkan iklan dan beberapa keterbatasan, sedangkan layanan premium memberikan akses tanpa iklan. Kemampuan untuk mendownload lagu dan fitur tambahan lainnya. Untuk mengatasi tantangan ini, Spotify perlu menciptakan pengalaman pengguna yang lebih menarik dan mendorong pengguna untuk berinvestasi dalam layanan premium. Implementasi. Yang pertama yaitu desain antarmuka yang menarik. Di sini yang pertama ada 3 desain antarmuka yang menarik, yaitu yang pertama visual yang menarik, navigasi yang intuitif, dan pengalaman yang konsisten. Implementasi yang kedua yaitu fitur personalisasi. Rekomendasi berdasarkan data, playlist khusus, dan fitur berbagi. Yang ketiga yaitu uji coba gratis. Di sini ada 3 yaitu strategi pemasaran, pengalaman premium, reminder, dan promosi. Hasilnya yaitu yang pertama peningkatan pengguna premium. Setelah implementasi ini, Spotify melaporkan peningkatan signifikan dalam pengguna premium. Banyak pengguna yang beralih ke layanan premium setelah merasakan pengalaman tanpa iklan dan kemudahan akses yang ditawarkan.
Yang kedua yaitu kepuasan pengguna yang tinggi. Desain yang lebih menarik dan fitur personalisasi yang efektif membuat pengguna lebih cenderung terhubung dengan platform, meningkatkan kepuasan mereka secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu loyalitas pengguna. Dengan memberikan pengalaman yang lebih baik dan relevan, Spotify berhasil membangun loyalitas pengguna yang lebih kuat, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan jangka panjang mereka. Topik selanjutnya yaitu sistem desain. Apa sih sistem desain itu? Sistem desain adalah sekumpulan pedoman, prinsip, dan komponen yang dirancang untuk menciptakan konsistensi dan efisiensi dalam proses desain dan pengembangan. Dengan sistem desain, tim dapat bekerja dengan lebih efektif untuk membangun antarmuka yang tidak hanya estetis, tetapi juga fungsional dan mudah digunakan. Manfaat sistem desain. Yang pertama, konsistensi. Menciptakan pengalaman pengguna yang konsisten di seluruh produk, sehingga pengguna lebih mudah mengenali dan menggunakan antarmuka. Yang kedua yaitu efisiensi. Mengurangi waktu dan upaya dalam proses desain dan pengembangan dalam menyediakan komponen yang dapat digunakan kembali. Yang ketiga yaitu kolaborasi yang lebih baik. Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara tim desain dan pengembang dengan panduan yang jelas. Yang keempat yaitu peningkatan pengalaman pengguna. Memastikan produk memenuhi kebutuhan pengguna dan memberikan pengalaman yang memuaskan. Yang terakhir yaitu meningkatkan brand identity. Membantu membangun identitas merek yang kuat melalui desain yang konsisten dan estetis. Contoh desain sistem yang terkenal. Di sini ada dua yaitu Google Material Design dan Microsoft Fluent Design System. Deskripsi. Material Design adalah sistem desain yang dikembangkan oleh Google untuk menciptakan pengalaman pengguna yang intuitif dan estetis di berbagai platform. Konsep desain ini mengedepankan penggunaan grid animasi dan transisi yang responsif. Fitur utama di sini yaitu palet warna dan tipografi, elemen desain, dan responsiveness. Yang kedua yaitu Microsoft Fluent Design System. Di sini, Fluent Design System dari Microsoft menggunakan dan menciptakan pengalaman pengguna yang harmonis di semua platform mereka, termasuk Windows, Xbox, dan aplikasi Microsoft. Fitur utama di sini yaitu ada 3. Yang pertama, transparansi dan lapisan. Yang kedua, responsiveness. Dan yang ketiga yaitu fokus pada sentuhan. Lanjut, desain responsif. Apa itu desain responsif? Di sini dijelaskan desain responsif adalah desain yang memastikan antar pengguna atau user interface dapat menyesuaikan diri secara otomatis di berbagai ukuran layar dan perangkat. Tujuan utamanya adalah memberikan pengalaman pengguna yang optimal, terlepas dari perangkat yang digunakan, baik itu komputer, desktop, tablet, atau ponsel pintar. Tips membuat desain yang responsif. Yang pertama yaitu gunakan grid fleksibel. Sistem grid.
Pilih sistem grid yang fleksibel dan dapat menyesuaikan ukuran elemen berdasarkan lebar layar. Misalnya, menggunakan grid berbasis persen atau pixel untuk ukuran kolom. Yang kedua yaitu kolom yang berubah. Desain tata letak dengan kolom yang dapat berubah jumlahnya atau ukuran berdasarkan lebar layar memungkinkan elemen untuk mengalir dengan baik. Yang kedua yaitu optimalkan gambar dan media. Gambar yang responsif. Gunakan atribut SCR-set pada elemen gambar untuk menyajikan gambar yang sesuai dengan resolusi layar pengguna. Yang kedua yaitu lazy loading. Implementasi lazy loading untuk gambar dan video agar dapat dimuat saat dibutuhkan, mengurangi waktu pemuatan awal. Yang ketiga yaitu desain navigasi yang sederhana. Hamburger menu. Gunakan hamburger menu atau drop-down menu untuk menyederhanakan navigasi di perangkat kecil. Di sini perangkat kecil mungkin HP ataupun tablet ya. Pastikan menu mudah diakses dan intuitif. Lanjut, di sini pembahasan kita tentang tren UI UX tahun 2024. Di sini mungkin yang lagi viral di sini adalah mode gelap ya. Setiap aplikasi pasti ada mode gelapnya. Mode gelap telah menjadi fitur yang populer dalam beberapa tahun terakhir dan terus menjadi tren dominan pada tahun 2024. Mode gelap adalah skema warna yang menampilkan teks terang pada latar belakang gelap, memberikan tampilan yang kontras dan menenangkan untuk mata, terutama di lingkungan dengan pencahayaan rendah. Alasan dark mode sangat tren di 2024 ini. Dark mode jadi salah satu tren paling signifikan dalam desain antarmuka pengguna UI pada tahun 2024 dan popularitasnya dapat dijelaskan melalui beberapa faktor penting. Salah satu alasan penting utama adalah kemampuannya untuk mengurangi kelelahan mata dalam kondisi pencerahan rendah. Layar belakang gelap membantu mengurangi ketegangan pada mata, membuat pengguna lebih nyaman saat menggunakan perangkat dalam waktu lama. Selain itu, dark mode memungkinkan pengguna untuk lebih fokus pada konten yang ditampilkan tanpa gangguan dari latar belakang yang terang. Selain aspek kenyamanan, dark mode juga menawarkan keuntungan dalam efisiensi energi. Banyak perangkat modern, khususnya yang menggunakan layar OLED, dapat menghemat daya baterai saat menampilkan warna gelap. Dalam layar OLED, piksel yang tidak aktif atau hitam tidak mengkonsumsi daya sehingga pengguna dapat menikmati waktu penggunaan yang lebih lama tanpa harus sering mengisi daya perangkat. Di sini yang pertama tantangan dalam implementasi model gelap, yaitu yang pertama kontras warna. Desainer harus berhati-hati dalam memilih warna yang memiliki kontras yang cukup untuk memastikan keterbacaan, terutama bagi pengguna yang gangguan penglihatan. Yang kedua yaitu penggunaan warna sekunder. Penggunaan warna aksen seperti biru atau merah harus dipertimbangkan secara hati-hati, karena bisa tampak terlalu mencolok atau sulit dibaca pada latar belakang gelap. Yang ketiga yaitu konsistensi desain. Penggunaan mode gelap harus konsisten di seluruh antarmuka, termasuk elemen interaktif, tombol, dan icon. Contoh implementasi yang sukses di sini ada 3 ya. Ada Twitter, YouTube, dan Spotify. Implementasi di Twitter ini sangat diterima oleh pengguna yang menghargai kemampuan untuk beralih antara mode terang dan gelap. Dengan penggunaan warna biru tua sebagai latar belakang dan teks putih, Twitter berhasil menciptakan tampilan yang menarik dan nyaman untuk dibaca,
terutama dalam kondisi pencahayaan rendah. Twitter juga memberikan pengguna pilihan untuk memilih dari beberapa varian mode gelap, meningkatkan personalisasi pengalaman pengguna. Yang kedua yaitu YouTube. YouTube memperkenalkan mode gelap sebagai opsi untuk penggunanya yang memungkinkan mereka menikmati konten video dengan latar belakang gelap. Yang ketiga yaitu Spotify. Spotify di sini menggunakan latar belakang hitam yang kontras dengan elemen hijau khas Spotify. Mode gelap menciptakan pengalaman mendengarkan musik yang immersif dan menarik. Banyak pengguna menghargai fitur ini karena memberikan kenyamanan saat mereka mendengarkan musik terutama pada malam hari. Selanjutnya di sini yaitu personalisasi berbasis AI. Personalisasi berbasis AI adalah salah satu tren terbesar dalam desain antarmuka pengguna atau UI dan pengalaman UX pada tahun 2024. Dengan memanfaatkan data pengguna dan algoritma pembelajaran mesin atau machine learning, produk digital dapat memberikan pengalaman yang disesuaikan dengan preferensi, kebiasaan, dan perilaku pengguna. Tantangan dalam implementasi personalisasi berbasis AI. Yang pertama yaitu privasi dan keamanan data. Penggunaan untuk personalisasi menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan. Yang kedua yaitu over personalisasi. Terlalu banyak personalisasi bisa membuat pengguna merasa diawasi atau dikendalikan, yang dapat mengurangi kepercayaan mereka terhadap produk. Seimbangkan antara personalisasi dan kebebasan pengguna untuk menjelajah. Di sini contoh implementasi yang sukses personalisasi berbasis AI yaitu ada dua. Yang pertama, Netflix. Netflix menggunakan AI yang menganalisis riwayat tontonan dan preferensi pengguna, kemudian memberikan rekomendasi film dan serial yang sesuai. Ini membantu pengguna menemukan konten yang mungkin mereka nikmati tetapi tidak ada mereka temukan tanpa rekomendasi tersebut. Yang kedua yaitu Spotify. Spotify memanfaatkan AI untuk membuat playlist harian dan mingguan yang dipersonalisasi seperti Discover Weekly dan Daily Mix. Fitur ini tidak hanya meningkatkan pengalaman pengguna, tetapi juga membantu pengguna menemukan musik baru yang sesuai dengan selera mereka. Manfaat dari personalisasi berbasis AI. Yang pertama yaitu rekomendasi konten yang relevan. AI dapat menganalisis riwayat penelusuran, preferensi, dan interaksi pengguna untuk memberikan rekomendasi konten atau produk yang sesuai. Misalnya, jika seorang pengguna sering menonton film aksi, AI akan merekomendasikan film-film aksi terbaru. Yang kedua yaitu pengalaman pengguna yang unik. Setiap pengguna dapat merasakan pengalaman yang berbeda-beda sesuai dengan preferensi pribadi mereka. Yang ketiga yaitu peningkatan engagement. Pengalaman yang dipersonalisasi cenderung meningkatkan tingkat keterlibatan atau engagement karena pengguna merasa produk lebih memahami kebutuhan dan keinginan. Strategi implementasi. Gunakan personalisasi secara bijaksana dan berikan pengguna kendali atas seberapa banyak data mereka yang digunakan. Selalu transparan tentang penggunaan data dan tawarkan opsi kepada pengguna untuk memilih preferensi mereka sendiri. Lakukan segmentasi audiens untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan. Masa depan UI dan UX. Masa depan UI UX akan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, menawarkan pengalaman yang semakin canggih dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Salah satu aspek yang akan berperan penting adalah penggunaan kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin. Teknologi ini
akan memungkinkan desain untuk lebih memahami perilaku pengguna, serta menyesuaikan antarmuka dan pengalaman secara otomatis berdasarkan data yang dikumpulkan. Yang kedua yaitu teknologi realitas virtual atau VR. Dan AR atau realitas argumentasi. Di sini VR dan AR akan memberikan pengaruh pada cara orang berinteraksi dengan produk digital. Pengalaman pengguna akan semakin imersif, memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan elemen visual yang nyata. Misalnya pengguna bisa masuk ke dalam dunia virtual untuk berbelanja, bermain, atau bekerja. Dan ini membawa UI UX level yang benar-benar baru. Pada saat yang sama, kebutuhan untuk desain yang responsif dan adaptif semakin meningkat. Dengan semakin beragamnya perangkat yang digunakan dari ponsel pintar hingga perangkat wearable, UI UX harus mampu menyesuaikan diri dengan berbagai ukuran layar dan mode interaksi. Pengalaman pengguna diharapkan bisa berjalan mulus di berbagai platform dan perangkat, memastikan konsistensi dan kenyamanan dimanapun pengguna berada. Di masa depan, pendekatan desain yang berpusat pada pengguna akan menjadi semakin penting. Kebutuhan dan kenyamanan pengguna akan menjadi prioritas utama dalam setiap tahap pengembangan produk. Desain yang inklusif yang mempertimbangkan aksesibilitas bagi orang yang termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus akan menjadi standar dalam industri ini. Baik, kesimpulan dari topik-topik yang sudah saya bahas, yaitu desain UI dan UX di masa depan akan semakin berfokus pada personalisasi, efisiensi, dan kenyamanan pengguna. Teknologi seperti AI, mode gelap, dan desain responsif akan menjadi tren utama, memastikan antarmuka yang intuitif dan pengalaman yang lebih baik. Kesuksesan dalam desain UI UX bukan hanya tentang estetika, tetapi juga bagaimana memenuhi kebutuhan pengguna dengan cara yang sederhana dan efektif. Mungkin sejauh ini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Mungkin jika ada yang ditanyakan bisa chat di kolom komentar ya. Mungkin saya tunggu 5 menit.